Salam sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hari-hari yang telah kita lalui. Saya harap sidang jemaat tetap semangat dan setia menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. GKKB Jemaat Angapino senantiasa menayangkan ibadah online untuk semua jemaat dimanapun berada. Kami harap Bapak Ibu saudara-saudari dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di rumah. Baik ibadah pada hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan menyertai dari permulaan sampai selesai dengan sikap saat teduh. Saat teduh mulai. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 11. Sidang jemaat, mari kita naikkan pujian penyembahan KPPK nomor 427 Bapak Surgawi Memeliharaku. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada hari ini kembali kami mengucap syukur di hadapan Engkau akan segala kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kami.
sehingga pada hari ini kembali kami diizinkan untuk boleh beribadah dan menyembah Engkau. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan di hadapan Engkau atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sengaja maupun tidak sengaja, yaitu dalam perkataan kami, perbuatan kami, maupun cara berpikir kami. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh layak untuk boleh menyembah Engkau. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, biarlah Engkau terus memberkati mereka, Engkau menolong mereka di tengah-tengah pandemik ini. Dan terlebih ya Tuhan, Engkau cukupkan setiap keperluan, setiap kebutuhan mereka. Dan terlebih ya Tuhan, mereka semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh, sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang penuh kasih, Engkau boleh memberikan kuasa-Mu, memberikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan sukacita daripada Tuhan. Hamba-Mu terus berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memampukan mereka untuk boleh mencari jalan keluar dalam melawan pandemik ini. Terlebih kepada setiap tenaga medis, berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas mereka untuk merawat setiap pasien-pasien yang ada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong bangsa kami secara khususnya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kuasa-Mu, menunjukkan kuasa-Mu kepada bangsa kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tengah-tengah pandemik ini. Kiranya mereka selalu menjaga kesehatan dan terlebih tetap menyempatkan diri untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai menjadi saluran berkat di dalam tangan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami rindu ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan Engkau dan terlebih senantiasa mempermuliakan Engkau. Terpujilah Engkau, kami membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama orang-orang percaya, mari kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin. Pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus tetap, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生。在本丢比拉多所下手难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita saksikan sebuah pujian yang dibawakan oleh kaum Bapak dan kaum Ibu. Kau berlindungan
Kita bersatu di dalam doa, Bapak Ibu yang terkasih. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin belajar firman-Mu. Untuk itu kami mohon hikmat akal budi daripada Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dengan baik akan firman-Mu. Kau tolong hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, sehingga setiap jemaat-Mu boleh diberkati, dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami pertaruhkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Satu minggu yang boleh kita lewati hari demi hari. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan. Kita yakin bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, melainkan karena kasih Tuhan yang tiada henti-hentinya bagi kita. Kita baru saja memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu adalah suatu sukacita bagi kita. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada hari Kamis yang lalu, yang mengingatkan kita bagaimana pengorbanan dan kebaikan Tuhan bagi kita, sehingga Ia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan pada hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-20. Mari kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membacakan untuk kita. Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat ke-20. Beginilah firman Tuhan. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celah. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu yang terkasih, berbahagialah setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih kalau kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan yang barusan kita baca, Bapak Ibu yang terkasih, adalah firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini adalah tanda yang menyertai orang percaya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Dia berjanji menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, itu adalah merupakan bukti kepastian kasih Allah kepada setiap kita orang percaya. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang penuh kuasa, dan Ia pergi kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, tugas kita orang Kristen bukan hanya menunggu kedatangan Dia kembali untuk kedua kali, sehingga kita harus menunggu dengan santai tidak melakukan apa-apa.
Tetapi itu hal yang tidak diinginkan Tuhan, melainkan Allah memberi tugas atau tanggung jawab bagi setiap kita, yaitu untuk memberitakan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Tanda penyertaan Allah bagi orang Israel, kalau kita ingat kembali, ada beberapa tanda yang ditunjukkan Tuhan ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau pagi hari dia menunjukkan kuasanya atau menunjukkan dirinya melalui tiang awan, kalau malam hari dia menunjukkan kuasanya melalui tiang api. Kita tahu bahwa ketika orang sudah percaya kepada Tuhan dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyertai orang-orang yang Dia kasihi. Banyak hal yang dilakukan Allah untuk menunjukkan bahwa Ia selalu dengan setia menyertai orang-orang yang hidup mengandalkan Allah. Pada saat ini kita akan membahas tanda-tanda yang menyertai orang percaya secara khusus dalam konteks Matius pasal 16 ayat 9 sampai 20. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca di awal, sebenarnya Kristus mau meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia sungguh telah bangkit. Kita bisa perhatikan pada ayat 14. Dia menampakkan diri secara langsung kepada mereka, karena sebelumnya mereka tidak percaya dari kesaksian orang-orang sebelumnya yang sudah melihat Yesus telah bangkit. Dan ketika Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka, mereka terkejut dan mereka pada waktu itu sedang makan. Dan akhirnya mereka puas bahwa Yesus itu sendiri menampakkan diri dan Ia telah bangkit. Walaupun sudah menampakkan diri kepada mereka, Ia masih mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka tidak percaya bahwa Ia benar-benar bangkit, bahwa Ia benar-benar sudah hidup kembali dan sudah mengalahkan maut. Padahal murid-muridnya adalah orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, orang-orang yang senantiasa bersama-sama dengan Dia, tetapi mereka sulit percaya bahwa Ia bangkit. Tetapi Yesus sendiri menunjukkan dirinya bahwa Ia sudah bangkit dan Ia menunjukkan dirinya di hadapan mereka. Banyak juga orang Galilea pun tidak percaya. Beberapa orang ragu-ragu, seperti kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 28 ayat 17. Bapak Ibu yang terkasih, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau kita perhatikan pada ayat 17 disebutkan di sana beberapa tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kembali saya ingatkan kepada kita, kita lihat secara konteksnya. Ketika Tuhan sebelum Ia kembali ke surga, Ia menemui para murid-muridnya dengan tujuan untuk mengutus mereka memberitakan Injil kepada segala makhluk, memberitakan Injil kepada seluruh bangsa, supaya setiap orang yang belum percaya bisa diselamatkan melalui pemberitaan Injil itu. Apakah kalau kita hitung-hitung ada kurang lebih ada 5 tanda di sana. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih, apakah kelima tanda itu harus menyertai setiap orang percaya? Apakah semua orang Kristen akan mengusir setan demi nama Yesus? Saya akan baca kepada kita ayat 17 dan mari kita perhatikan bersama-sama. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celak. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sebelumnya Bapak Ibu, ini merupakan janji Tuhan kepada setiap orang-orang, secara khusus kepada murid-muridnya pada waktu itu, secara khusus kepada rasul-rasul pada waktu itu. Ia mengutus mereka untuk memberitakan Injil, dan Dia mengatakan bahwa tanda-tanda ketika engkau memberitakan Injil ada beberapa hal yang akan selalu menyertai engkau. Artinya ketika Tuhan mengutus mereka, Tuhan akan senantiasa menyertai. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu untuk kita lakukan, Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian berjalan sendirian, tetapi Dia akan selalu menyertai dan Dia akan memberikan tanda-tanda
Seperti ketika dia menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dia memberikan tanda dengan tiang awan dan tiang api. Begitu juga ketika dia mengutus orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Secara khusus dalam konteks ini adalah murid-muridnya. Kita belajar satu hal di sini Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan mau mengutus kita, bahwa ketika Tuhan mau memakai kita, Tuhan akan memberikan pertolongan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kita akan melihat apakah semua orang Kristen akan mengusir setan demi nama Yesus? Apakah semua orang Kristen akan berbicara dalam bahasa lidah secara khususnya? Apakah semua orang Kristen akan memegang ular dan ketika ular itu menggigit dan tidak akan terjadi apa-apa? Apakah semua orang Kristen akan minum racun maut tetapi tidak akan merasakan satu hal apapun atau tidak akan mati? Dan apakah semua orang Kristen dapat menyembuhkan? Tentunya timbul pertanyaan bagi kita. Apakah kelima tanda ini setiap orang percaya akan mengalaminya? Tentunya ini hal yang harus diperjelas dan firman Tuhan menyampaikan kepada kita. Kalau kita perhatikan bersama-sama di dalam teks ini, maksud saya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa semua orang Kristen. Adakah ayat-ayat di dalam ini yang mengatakan semua? Tidak ada Bapak Ibu. Artinya tidak semua orang percaya akan mampu membuat tanda-tanda ini, melainkan hanya beberapa, yaitu mereka yang menyebarkan iman ini dan membawa orang lain kepada iman itu. Secara khusus dalam konteks ini adalah rasul-rasul, yaitu murid-murid Yesus. Sebab tanda-tanda ini ditujukan untuk diperlihatkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 22, bahwa tanda-tanda ini ditujukan bagi orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya ini hal yang harus kita mengerti dengan baik, bahwa kelima tanda ini tidak semua orang akan mengalaminya. Kalau kita perhatikan satu persatu, yang pertama adalah tanda yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan. Kuasa ini Bapak Ibu yang terkasih lebih lazim dijumpai di kalangan orang Kristen maksud saya, atau kita orang-orang percaya. Hingga saat ini pun masih ada. Tetapi yang melakukannya orang-orang tertentu saja, tidak semua orang. Yang kedua adalah mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru yang belum pernah mereka pelajari atau kenali. Kalau kita masih ingat tentang khotbah Rasul Petrus di atas bukit, dia berbicara dengan bahasa yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Tetapi ia menyampaikan dalam bahasa orang-orang asing yang datang ketika mendengarkan firman Tuhannya, sehingga mereka boleh mengerti. Dan itulah hal yang kedua, tanda-tanda yang akan menyertai orang-orang percaya. Gunanya untuk meneguhkan kebenaran Injil dan sekaligus juga sebuah sarana untuk menyebarkan Injil di antara bangsa yang belum pernah mendengarnya. Hal ini membuat para pengabar Injil tidak perlu bersusah payah mempelajari bahasa-bahasa itu dan tidak diragukan lagi bahwa mereka yang melalui mukjizat menjadi ahli-ahli bahasa akan dengan sempurna menguasai bahasa dan segala keindahannya seperti yang dirasakan para penutur aslinya sendiri. Artinya tanda yang kedua ini, seseorang akan bisa menggunakan bahasa yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Ini juga merupakan karunia Bapak Ibu. Dan sekali lagi, tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, yang hanya Rasul Petruslah yang melakukan hal itu. Yang berikutnya adalah mereka akan memegang ular. Hal ini digenapi dalam diri Rasul Paulus Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 5 sampai 6, Rasul Paulus pernah digigit ular yang sangat berbisa, tetapi ia tidak apa-apa atau tidak mati, tidak merasakan dampak dari gigitan ular itu. Dan itu pernah dirasakan oleh Rasul Paulus sendiri. Yang berikutnya adalah, kalaupun mereka dipaksa oleh para penganiaya mereka untuk minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka.
Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab keseluruhan, tidak ada contoh yang Alkitab berikan ada seseorang yang memberitakan Injil lalu diberikan minum untuk meminum racun. Tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, di dalam sejarah gereja, di dalam sejarah pemberitaan Injil, banyak orang yang sudah menghadapi. Dan saya mendengar sendiri dari kesaksian teman saya. Dia menceritakan kepada saya bahwa ketika dia melayani di dalam sebuah pedalaman, di situ baru didirikan gereja baru. Dan ketika dia memberitakan Injil, dia diberikan minum oleh seorang dukun. Dan tentunya itu sudah berisi racun. Dan dia saksikan bahwa ia tidak merasakan apa-apa. Kenapa Bapak Ibu? Itu semua mukjizat dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Yang kelima adalah mereka bukan saja akan dipelihara dari celaka itu sendiri, namun juga diberi kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi tanda yang kelima adalah orang yang Tuhan utus akan diberikan tanda bahwa ia akan bisa menyembuhkan orang sakit. Tanda yang kelima ini hingga saat ini ada beberapa yang melakukan hal itu. Tetapi Bapak Ibu, saya ingatkan untuk berhati-hati. Sekali lagi saya ingatkan untuk berhati-hati. Karena si jahat juga bisa menggunakan tipu itu untuk menghancurkan kita. Untuk itu sekali lagi hanya orang-orang tertentu yang Tuhan pilih untuk melakukan itu. Kalau kita mau belajar, Tuhan Yesus juga pernah dalam situasi itu. Kalau kita mau mencoba hal ini, contohnya kita ambil ular secara sengaja atau kita minum racun secara sengaja untuk menguji firman Tuhan ini. Bapak Ibu jangan lakukan hal itu. Kalau Bapak Ibu lakukan hal itu, sama saja engkau sedang mencobai Tuhan. Dan ketika engkau berniat melakukan hal itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, terkadang ada orang-orang yang melakukan hal ini untuk dijadikan ujian, untuk membuktikan kerohanian seseorang. Tentunya ini bukan suatu yang dibenarkan berdasarkan Alkitab. Dan Tuhan Yesus sendiri pernah dalam situasi itu. Kalau kita masih ingat ketika Tuhan Yesus di padang gurun berpuasa selama 40 hari lalu dicobai oleh si iblis, dan Tuhan Yesus sendiri pun berkata dia tidak mau mencobai Allah. Untuk itu mari Bapak Ibu, ayat ini atau ayat 17 ini adalah janji yang diberikan kepada orang percaya yang menghadapi situasi tertentu ketika melayani Kristus. Artinya tidak semua orang akan memiliki tanda-tanda ini. Sekali lagi adalah dosa untuk mencobai Allah dengan sengaja mendatangkan mara bahaya atas diri kita sendiri. Dengan sengaja mencoba-coba apakah ini benar, jangan lakukan hal itu. Karena itu juga dosa di hadapan Tuhan. Engkau sedang mencobai Allah. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya tanda-tanda ini pada mulanya untuk menandakan perbedaan orang Kristen dengan orang-orang pada masa itu. Namun tidak dimaksudkan untuk semua orang Kristen, melainkan orang tertentu. Karena masing-masing orang percaya diberikan karunia tertentu sesuai dengan kehendak Roh Kudus terhadap mereka masing-masing. Kalau kita perhatikan Alkitab, ada yang menyembuhkan, tetapi tidak semua menyembuhkan. Ada yang bisa mengusir setan, tetapi tidak semua orang percaya bisa mengusir setan. Artinya Bapak Ibu, setiap orang punya karunia masing-masing. Dan tentunya kita harus ingat Tuhan punya tujuan di dalam hal itu. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya ketika tanda-tanda ini terjadi kepada kita, bukan untuk mencari keuntungan pribadi atau juga merendahkan karunia orang lain. Jangan karena kita mungkin punya karunia untuk menyembuhkan, lalu kita merendahkan orang percaya yang lainnya yang tidak bisa menyembuhkan. Atau ketika kita diberikan karunia ini, kita gunakan untuk keuntungan kita pribadi, untuk mencari
keuntungan secara keuangan mungkin, atau supaya terkenal, jangan lakukan hal itu Bapak Ibu. Karena Tuhan memberikan tanda-tanda atau karunia itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbagai manifestasi rohani dimaksudkan untuk tetap berlangsung dalam gereja Kristus hingga kedatangannya kembali. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa tanda-tanda ini hanya terbatas pada masa sesudah kenaikan Yesus ke surga. Tetapi firman ini berlaku terus-menerus. Seandainya pun tanda-tanda ini jarang terjadi di kalangan gereja masa kini Bapak Ibu, ini tidak berarti bahwa Yesus Kristus tidak menepati janjinya atau firman-Nya tidak berlaku. Menurut Yesus sendiri, kegagalan akan terjadi mukjizat itu bersumber dari hati para pengikutnya. Terkadang mukjizat itu, karunia itu tidak terjadi karena kesalahan kita sendiri, karena kita ragu-ragu, karena kita kurang mengimani. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar. Ketika kita menjadi orang percaya dan Tuhan mau memakai kita, Tuhan akan menyertai dan akan memberikan tanda-tanda bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa tidak semua tanda-tanda yang ada dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini harus ada dalam diri kita. Jangan sampai kita beranggapan bahwa ketika tanda-tanda ini tidak ada dalam diri kita, kita adalah orang Kristen yang paling rendah imannya. Tidak Bapak Ibu. Tetapi orang yang mengalami ini adalah orang tertentu. Bapak Ibu yang terkasih, meskipun hal-hal demikian tidak pernah kita alami secara pribadi, bukan berarti tingkat iman kitalah yang paling rendah. Firman Tuhan tidak katakan demikian. Mari kita terus berharap kepada Tuhan Bapak Ibu dan memohon pertolongan darinya. Karena kasih Allah akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengimani akan keberadaannya dan kuasanya. Apalagi di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi bersama-sama saat ini Bapak Ibu. Tentunya kita menginginkan mukjizat itu terjadi. Tentunya kita menginginkan Tuhan mau melakukan sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, itu bukanlah hal yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita benar-benar mendekatkan diri kepadanya. Saya percaya Bapak Ibu, kasih Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan. Meskipun tanda-tanda itu mungkin akan berakhir. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak berkesudahan. Meskipun tanda-tanda ini tidak terjadi kepada kita, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita senantiasa berharap kepadanya. Karena Tuhan akan selalu menyertai setiap orang yang dikasihinya. Karena Tuhan akan senantiasa setia menolong setiap orang yang dikasihinya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini dengan baik. Terlebih kita dapat menghidupi firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi biarlah firman-Mu dimeteraikan di dalam hati setiap jemaat-Mu, hati setiap kami. Dan terlebih kami boleh mengerti dengan baik. Ampuni hamba-Mu jika di dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami, sehingga kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, mari kita memberikan sebagian daripada berkat yang kita punya untuk dipersembahkan
persembahan diiringi dengan pujian hitung berkatmu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan, atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, yang telah memberkati kami, yang menguatkan kami ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pakai itu anak-anak-Mu yang mengelola ya Tuhan, untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati untuk jemaat-Mu yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Berkati untuk seluruh jemaat kami ya Tuhan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang mengasihi, memelihara ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk situasi pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, memberkati setiap jemaat kami ya Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari ya Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa warta gereja. Yang pertama adalah pembangunan pastori sudah mulai dikerjakan, dan kita terus berdoa supaya pembangunannya boleh berjalan dengan baik, dan kita juga berdoa supaya dana yang diperlukan juga cukup. Jadi kira-kira dana yang kita butuhkan itu kurang lebih 45 juta untuk pembangunannya. Jadi mari kita terus berdoa supaya biaya dan pengerjaannya boleh berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah
laporan pemasukan untuk ibadah kita, yaitu sebesar 3.133.000. Jadi itulah laporan keuangan kita yang sudah masuk, baik itu via rekening maupun via amplop yang diambil ke rumah jemaat. Yang berikutnya adalah sesuai dengan keputusan Majelis Pusat GKKB, Pendeta Chang Sepin dan Evangelis Nera Riamdo akan datang melayani sebagai gembala dan hamba Tuhan di GKKB Jemaat Nangapino bersama kedua hamba Tuhan yang sudah ada. Jadi kedua hamba Tuhan ini akan direncanakan dimutasi ke Nangapino pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk itu mari kita terus berdoa supaya mutasinya boleh berjalan dengan baik. Yang berikutnya adalah pihak Yayasan Immanuel sudah membuka pendaftaran baru untuk TK, SD maupun SMP. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak maupun cucu yang ingin bersekolah di sekolah Immanuel dapat mengambil formulir pendaftaran di tata usaha sekolah setiap hari kerja pukul 8 sampai 12 siang. Demikian saja yang bisa saya wartakan untuk kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari yang terkasih, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Jemaat yang terkasih, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup menurut kehendak Tuhan, sehingga kita senantiasa di dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.